Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk membuka secara resmi kegiatan pelatihan kebakaran yang bekerja sama dengan Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli. Sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Kakanwil dengan didampingi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli, Agus Pritiyatno, dan dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, Surya Dharma, beserta para instruktur serta seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli. Dalam apel tersebut, Kakanwil Jamaruli Manihuruk menekankan terkait kesiapsiagaan yang merupakan kunci utama dalam penanganan bencana seperti kebakaran dan lainnya. Salah satu hal yang harus dilakukan agar selalu siap sedia dalam mengantisipasi bencana adalah dengan latihan. Fungsi latihan seperti yang akan dilakukan sekarang ini adalah membiasakan diri dalam penanganan suatu kejadian sehingga kita selalu siap dalam menghadapi bencana apapun. Lebih lanjut, Kakanwil Jamaruli Manihuruk mengingatkan kepada seluruh pegawai Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli bahwa setiap petugas harus mengerti betul selak-beluk pintu dan juga segala sarana yang ada. Hal ini penting agar ketika terjadi suatu bencana seperti kebakaran di dalam lapas, seluruh petugas sudah tahu letak alat pemadam untuk melaksanakan SOP pemadaman yang telah ada. Dengan diadakannya pelatihan ini, pihaknya berharap seluruh pegawai nantinya akan memahami apa yang harus dilakukan ketika ada kebakaran di dalam lapas khususnya, dan bagaimana cara menghilangkan rasa panik, serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesigapan petugas jaga dalam membuka pintu blok penjara sehingga para warga binaan pemasyarakatan atau WBP dapat diselamatkan saat terjadi kebakaran. Dan pihaknya berharap semoga latihan ini menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Dan Jamaruli juga berpesan, ikutilah dengan baik, laksanakan SOP yang dapat diterapkan menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam lapas. Ya, motivasinya tentunya yang pertama adalah keselamatan kita bersama, petugas dan WBP. Tadi kita lihat beberapa latihan, APAR maupun bom, apa ini namanya Pak tadi? Bom api. Ternyata ini masing-masing punya fungsi yang berbeda. Bagaimana cara penggunanya? Misalnya APAR ini, kalau apinya skala kecil, tentunya ini yang digunakan. Skala besar, baru ini. Artinya kalau sudah ada bola api yang besar, baru ini digunakan. Ini menjadi suatu hal yang positif bagi kita hari ini setelah dilakukan pelatihan. Akhirnya kita tahu bagaimana menghadapi suatu kebakaran. Mungkin kita semua sering melihat seperti ini tergantung di tembok-tembok yang mudah dilihat, tapi bagaimana menggunakannya kita tidak tahu. Nah, dengan latihan ini kita tahu menggunakan APAR ini, tahu juga menggunakan bola api ini. Ini sangat penting bagi semua pegawai, petugas, bahkan WBP untuk bisa ikut berperan menanggulangi jika ada bencana kebakaran. Nah, itu yang dipraktekkan tadi. Itu saya pikir pelajaran berharga yang selama ini tanpa kita sadari kita hanya sekedar mengetahui ada APAR, ada bola api, tapi bagaimana menggunakannya saya sendiri baru tahu tadi. Itu motivasinya, bagaimana kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan bisa tertanggulangi dengan cepat. Itu motivasinya, mengurangi kerugian-kerugian ataupun korban-korban yang seharusnya bisa kita selamatkan. Bagaimana terkait dengan pelaksanaan di lapas rutan yang ada di Bali terkait mungkin antisipasi biar tidak ada kejadian yang sama seperti yang di Tangerang itu? Nah, antisipasinya tentunya latihan-latihan seperti ini harus rutin dilakukan, bukan hanya insidentil, bukan karena kemarin kejadian di Tangerang akhirnya kita melakukan latihan ini. Beberapa hari yang lalu misalnya di rutan negara itu sudah dilakukan latihan-latihan, begitu juga di lapas-lapas maupun rutan yang lain sudah dilakukan latihan-latihan seperti itu. Tentunya ya tidak harus kita sampaikan ke media atau ke halayak umum latihan yang sudah kita lakukan. Ini pun hanya kebetulan kita lakukan seperti ini, tapi ini akan menjadi hal yang rutin bagi kita. Ada satu kunci yang dikatakan oleh Kasatpol PP tadi. Ini ada masa berlakunya. Ketika habis masa berlaku, seharusnya ini kita jadikan menjadi latihan. Selama ini kita nggak tahu seperti itu.
Jadi ada hal yang baru, yang positif tadi. Ini nanti menjadi suatu hal yang rutin dicek setiap minggunya, mendekati dia habis masa berlakunya gunakan untuk latihan bagi petugas maupun individu. Sebelum kegiatan praktek dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran terkait teknis pelaksanaan latihan. Praktek latihan pemadam kebakaran diawali dengan pengenalan alat-alat pemadam kebakaran, serta bagaimana cara menggunakannya oleh para instruktur seperti bagaimana cara penanganan kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran selang tabung gas LPG di dapur, memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, dan pemadaman api menggunakan bola api. Kegiatan dilanjutkan dengan praktek langsung oleh beberapa pegawai Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli dengan mengikuti instruksi dan bimbingan dari instruktur. Dilakukan juga simulasi mobil damkar masuk ke dalam lapas untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan mobil damkar menuju titik kebakaran.